Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1501. Selamat mendengarkan. Celeste terdiam cukup lama. Pada saat ini, banyak pikiran berkecamuk di kepalanya. Tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa David menjadi yang abadi pada usia 30 tahun. Kalau tidak, itu akan lebih serius daripada memperlihatkan kekuatan pikirannya. Pria ini penuh rahasia. Jika salah satu rahasianya terungkap begitu saja, dia akan mengejutkan banyak orang. Bahkan Celeste pun ingin tahu lebih banyak tentang David. Namun, dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan setelah hidup selama hampir 2 tahun. 1000 tahun. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang usia David, mengerti? Bahkan kepada tuanmu, Nova, kata Celeste tiba-tiba dan serius. Kenapa Celeste? Sandy bertanya. Dia masih muda, memiliki sedikit pengalaman, dan tidak bersalah. Selain itu, dia tumbuh di bawah naungan keluarga Luther. Karena itu, dia belum pernah melihat betapa jahatnya orang-orang di luar. Dia tidak begitu mengerti maksud perkataan Celeste. Meski orang lain juga belum sepenuhnya memahaminya, setidaknya mereka bisa memahami alasan umum. Kamu akan tahu alasannya di masa depan. Sekarang Anda hanya perlu mengetahuinya jika orang lain belajar. Dari usia David, itu akan membawa banyak masalah baginya. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah ini dengan kekuatannya saat ini, dan dia akan dirugikan. Mendengar hal itu akan menimbulkan masalah bagi David. Semua wanita yang hadir segera menjadi gugup. Celeste, jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Ya, yakinlah, Celeste. Kami tidak akan mengatakan apapun tentang David. Semua orang berkata, oke, bukan hanya usianya saja. Sebaiknya jangan katakan apapun tentang David sama sekali. Bahkan hubungan antara kamu dan dia, dan bahwa kamu berasal dari tempatkan yang sama dengan dia. Anda harus menunggu sampai David menjadi lebih kuat dan tidak takut siapapun sebelum kamu mengumumkan hubungan antara kalian, mengerti? Dimengerti, Celeste. Oke, kalian harus melanjutkan obrolanmu. Aku perlu bicara dengan David. Setelah berbicara, Celeste bangkit dan meninggalkan halaman. Dia juga harus mengingatkan David. Dia perlu memberitahunya untuk tidak menonjolkan diri sampai dia meningkatkan kekuatannya. Dia tidak boleh mengungkapkan usia atau kekuatan pikirannya karena masing-masing hal tersebut dapat menyebabkannya gempa besar di Star Kingdom. Bahkan jika dia bergabung dengan Star Mansion, dia tetap harus bersikap rendah hati. Jika tidak, bahkan Star Mansion mungkin tidak dapat melindunginya saat itu. Selena dan yang lainnya melihat ke belakang Celeste dan melihatnya pergi. Mereka tentu saja mengingat kata-kata Celeste karena ini tentang keselamatan David di Kerajaan Bintang. Oleh karena itu, mereka harus lebih berhati-hati. Semuanya, kalian dengar Celeste. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang David harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan. Kalau tidak, itu akan membahayakan dirinya. Kalau begitu, kitalah yang akan membunuhnya, kata Selena dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk setelah mendengar itu, menyatakan bahwa mereka mengerti. Sisi lain, Nova pergi ke area VIP dari Sekte Warna-Warni. Ini adalah tempat yang didedikasikan untuk menerima tamu-tamu terhormat. Orang-orang yang bisa tinggal di sini semuanya adalah tamu terhormat dari Sekte Warna-Warni. Sebagai seorang suci, Nek akan menerima perlakuan tingkat tertinggi di Star Kingdom. David bisa tinggal di sini karena perintah Celeste karena dia adalah seorang penatua Sekte Warna-Warni. Ketika Nova melewati kamar, dia mendengar suara 7 peri menari di dalam. Oleh karena itu, dia mengira Nek ada di dalam sana. Lagi pula, Nek meminta 7 peri untuk tampil untuknya sesekali. Dia mungkin ingin mengambil 2 dari mereka kembali menjadi selirnya. Namun, meskipun Nek si suci ingin mengambil salah satu dari 7 peri, dia masih harus mematuhi aturan Sekte Warna-Warni. Nova melangkah ke dalam kamar. Hal pertama yang dilihatnya bukanlah Nek, melainkan seorang pemuda. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1502. Dia bingung. Siapa pemuda ini? Saya tidak memiliki kesan sedikit pun tentang dia. Dan kapan dia masuk ke area VIP? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Bukankah hanya Nek yang tinggal di area VIP? Kapan pemuda ini muncul? Saat Nova memasuki kamar, David pun langsung melihatnya. Saat pertama kali melihat Nova, David merasakan keterkejutan di hatinya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Celeste. David bahkan merasa dia mungkin lebih kuat dari Celeste.
Seperti yang diharapkan dari peradaban tingkat tinggi, ada begitu banyak bakat terpendam di sini. Wanita manapun yang muncul secara acak bisa langsung membunuhnya. Sepertinya dia memang harus tetap low profile. Hal ini pun membuat David semakin bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya secepatnya. Ada wanita lain selain David. Dia adalah petugas parubaya yang telah melayaninya selama ini. Alasan dia ada di sini adalah agar dia bisa menjawab permintaan David sesegera mungkin dan menemui mereka pada waktu yang tepat. Saat dia melihat Nova masuk, petugas parubaya itu bergegas, melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. "Salam, Nona Impian." Ketujuh peri pun segera berhenti tampil untuk berlutut di depannya. "Salam, Nona Impian," Nova berkata dengan hampa, "kamu boleh bangkit." "Terima kasih, Nona Impian." Setelah petugas parubaya dan tujuh peri selesai berbicara, dengan hormat, mereka bangkit dan menyingkir. Kali ini, David juga berdiri dan memandang Nova. Ternyata dia adalah kepala dari sekte warna-warni. Pantas saja dia merasa kekuatannya jauh lebih besar dari Celeste, yang lebih tua. Wajar jika kepala lebih kuat dari yang lebih tua. "Salam, Lady Dream," sapa David dengan sopan. "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Kenapa kamu ada di sekte warna-warni?" Nova bertanya langsung. David jelas terkejut ketika mendengar itu. "Bukankah Celeste pergi menemuinya? Saya pikir dia datang ke sini hanya untuk menemukan saya." Namun, dia menanyakan pertanyaan seperti itu segera setelah kami bertemu. "Sepertinya Celeste tidak memberitahunya tentang aku. Lalu kenapa dia ada di sini?" Meskipun David bingung, dia tetap menjawab dengan nada yang sangat sopan. "Lady Dream, namaku David, dan aku datang bersama Celeste." Dia tidak punya pilihan. Dia berada di wilayah orang lain. David tidak bisa menggunakan kekerasan meskipun dia menginginkannya. "Penatua Merah?" Nova terus bertanya. "Tepat. Jadi, Anda adalah tamu Elder Red. Lanjutkan apa yang Anda lakukan. Saya masih ada sesuatu yang perlu diurus, jadi aku tidak akan mengganggumu." Setelah Nova selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa memberi kesempatan pada David untuk bereaksi. Karena dia adalah tamu Penatua Red, Nova tidak perlu bertanya apapun lagi. Dia masih harus pergi mencari Nek. Dia pikir Nek ada di sini, tapi di luar dugaan, dia tidak ada. Dia bisa menanyakan identitas David pada Penatua Red nanti. Nova juga tidak mau membuang waktu di sini. Dia menebak dalam hatinya bahwa David seharusnya adalah keturunan langsung dari seseorang kekuatan yang kuat, dan dia juga sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki area VIP dan menikmati tingkat layanan tinggi di sekte warna-warni sebagai ruler ranger pemula. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1503. Nova datang dan pergi dengan sangat cepat. Tindakannya membingungkan David, pelayan parubaya, dan tujuh peri. "Apa ini?" Dia masuk, menanyakan dua pertanyaan, lalu pergi. Setelah Nova pergi, petugas parubaya itu memberi isyarat kepada tujuh peri untuk mendekat mereka untuk melanjutkan yang belum selesai. Namun, ketika mereka hendak melanjutkan, David melambaikan tangannya untuk berhenti. Dia berkata, "Baiklah, kamu pasti kelelahan, jadi tidak perlu melanjutkan. Pergi dan istirahatlah sekarang." Setelah gangguan Nova yang tiba-tiba, David kehilangan nafsu makannya, apalagi moodnya menonton pertunjukannya. Ketujuh peri itu enggan, dan beberapa dari mereka tidak mau pergi. Mereka masih ingin menarik perhatian David. Saat mereka berdiri di tengah ruangan, mereka tidak tahu apakah harus tetap di sini atau meninggalkan. Pada akhirnya, mereka melihat ke petugas parubaya. Petugas parubaya itu secara alami memahami pikiran tujuh peri. Pria muda seperti David lebih impulsif dibandingkan pria parubaya seperti Nek. Mereka akan mencari segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka sukai. Jika David mengambil salah satu dari tujuh peri, pelayannya juga akan mendapat manfaat dari itu. "Tuan David, pertunjukan mereka belum berakhir, jadi tolong biarkan mereka melanjutkan. Kalau tidak, mereka akan dimarahi ketika kembali," petugas parubaya itu berkata. "Lanjutkan." David duduk dan berkata dengan acuh tak acuh. Mempermudah segala sesuatunya bagi orang lain berarti juga mempermudah diri sendiri. Dia juga tidak seburuk itu. Namun, David sedang tidak berminat untuk menontonnya lagi. Malah sebaliknya bertanya-tanya mengapa kepala sekte warna-warni datang dan pergi begitu tiba-tiba. Nova meninggalkan kamar dan langsung menuju tempat Nek menginap. Halaman megah ini jauh lebih baik daripada tempat Selena dan yang lainnya tinggal di. Nova tidak langsung membuka pintu untuk masuk setelah sampai di depan pintu. Sebaliknya,
Dia berteriak di luar, "Lord Simmons, apakah Anda di dalam? Saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu." Bagaimanapun juga, ini adalah kediaman seorang Sein meskipun berada di wilayah Sekte Warna-Warni. Sebagai ketua, Nova tidak berani menerobos masuk. Tidak lama kemudian dia mendengar suara Nek dari halaman setelah dia selesai berbicara. "Silahkan masuk, Nona Impian." Nova mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki halaman. Saat ini, Nek sudah menunggunya. "Salam, Lord Simmons." Nova melangkah maju dan menyapa dengan sopan. "Ada apa, Lady Dream? Apakah Celeste kembali?" tanya Nek. "Tuan Simmons, Anda sangat pintar. Memang benar, Penatua Merah telah kembali. Lalu kenapa dia tidak datang menemuiku? Apakah dia takut pada sesuatu?" "Tuan Simmons, Anda salah paham. Penatua Red baru saja kembali dan merasakan tidak sehat. Jadi aku di sini untuk menjelaskan atas namanya." "Lalu apa itu? Katakan padaku, aku mendengarkan." Nek jelas tidak senang. Celeste sudah kembali tetapi dia menolak untuk datang menemuinya. Apakah itu berarti dia meremehkannya? "Tuan Simmons, Anda tahu." Nova mengulangi pada Nek apa yang Celeste katakan padanya. Terakhir, dia menambahkan, "Lord Simmons, masalah ini telah dikonfirmasi oleh tetua yang memiliki reputasi baik, yaitu Master Tetua Red, Eira, jadi tidak ada dusta apapun." Nek terdiam setelah mendengarkan penjelasan Nova. Dia sedang memikirkan kemungkinan situasi seperti itu. Kesimpulan akhirnya adalah hal itu memang mungkin. Lagi pula, dia tidak melihat Celeste kehilangan keperawanannya dengan matanya sendiri. Benih pikiran hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa menggantikan mata asli. Celeste mungkin telah kehilangan keperawanannya dalam sebuah fantasi, menyebabkan benih pikiran dia ditanamkan untuk secara keliru berpikir bahwa dia telah kehilangan keperawanannya di kehidupan nyata. Lebih lanjut, menurut Nova, hal tersebut dibenarkan oleh pihak Celeste Tuan Eira. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1504. Kalau begitu, itu harusnya nyata. Tapi kenapa Celeste menolak datang menemuiku? Apakah karena dia tidak bisa menerima kalau aku menanamkan benih pikiran padanya? "Saya, Nek Simmons, adalah seorang suci. Saya menanam benih pikiran pada Anda karena saya menghargai Anda. Tidakkah kamu melihat bahwa gurumu mengetahuinya tetapi tidak mengatakan apapun? Beraninya kamu mempunyai pendapat tentang hal itu padahal kamu hanya seorang yang abadi?" Nek kesal karena Celeste tidak datang menemuinya. "Oh, Nona Dream, apakah maksudmu Penatua Red tidak kehilangan keperawanannya dan hanya oleh seseorang dalam fantasi?" tanya Nek. "Itulah kebenarannya," jawab Nova. "Lalu kenapa Celeste tidak datang menemuiku?" "Lord Simmons, seperti yang saya katakan, Penatua Red baru saja kembali dan merasa tidak enak badan." "Benar-benar, mengapa saya merasa bukan itu masalahnya? Jika Celeste tidak kehilangan keperawanan, maka izinkan saya memeriksanya. Jika tidak, bagaimana Anda mengharapkan saya untuk percaya Anda?" kata Nek dengan cemberut. Kalaupun yang dikatakan Nova benar, dia tidak akan mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kecuali mereka membiarkan dia memeriksa Celeste sendiri. Jika dia benar-benar tidak kehilangannya, maka Nek akan mengakui kesalahannya dan mohon maaf sebagaimana mestinya. Menurut Nek, sangat mustahil bagi Celeste untuk menyetujuinya memeriksa tubuhnya menilai dari temperamennya yang teguh. Dalam hal ini, mereka tidak akan dapat menentukan hasil dari masalah tersebut. Dia juga punya alasan sendiri untuk melalaikan tanggung jawab. "Lord Simmons, bukankah Anda memaksa kami melakukan sesuatu yang tidak kami inginkan?" Baru mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Celeste menolak datang menemui Nek, jadi bagaimana dia bisa menyetujuinya penyelidikan? Bahkan Nova pun tidak mengizinkannya, apalagi Celeste. Merupakan suatu penghinaan jika membiarkan seorang pria memeriksa apakah seorang wanita telah kehilangan keperawanan. Jika Nova melakukan apa yang Nek katakan, Sekte Warna-Warni akan sangat terhina. Bahkan jika Nek adalah seorang suci, dia tidak memenuhi syarat untuk menginjak-injak Sekte Warna-Warni. "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku hanya perlu memastikan bahwa dia, Celeste, masih perawan seperti yang kamu katakan. Setelah itu, saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan dan mohon maaf sebagaimana mestinya. Saya tidak akan mengabaikan akuntabilitasnya." "Nek, kamu seorang laki-laki, jadi jika kamu memeriksa tubuh Penatua Red, itu akan menjadi penghinaan padanya. Bahkan aku sebagai kepala tidak akan setuju. Apalagi dia." Nova sudah sedikit marah. Dia bahkan mulai memanggil Nek dengan namanya, bukan Lord Simmons.
Jika pihak lain bersikap tidak masuk akal, dia hanya bisa bertanya orang tua yang memiliki reputasi baik untuk meminta bantuan. Meskipun para tetua yang memiliki reputasi baik menyuruhnya untuk tidak mengganggu mereka jika tidak ada keadaan darurat, Nek si suci sedang bermain-main di sekte warna-warni. Selain para tetua yang memiliki reputasi baik, siapa lagi yang bisa menekannya? Maka tidak ada solusi untuk masalah ini. Apa yang Anda katakan, Lady Dream, dibenarkan, tapi apa yang saya, Nek Simmons, katakan juga tidak berdasar. Nek memasang ekspresi tak tahu malu di wajahnya. Alasan mengapa dia berani bersikap tidak masuk akal adalah karena sekte warna-warni lama dalam menangani konflik. Sekte warna-warni sangat kuat, meskipun memiliki 4 penatua yang memiliki reputasi baik di Sein Alam yang membuat mereka tak terkalahkan di Star Kingdom, mereka jarang menyinggung siapapun. Sebagian besar wanita berprestasi yang dilatih di sini telah dinikahkan, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan sebagian besar kekuatan di Star Kingdom. Sekte warna-warni adalah eksistensi yang kuat namun lembut di Kerajaan Bintang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1505. Nek tidak akan berani menjadi bajingan seperti itu jika itu adalah kekuatan kuat lainnya 4 tetua terkemuka di Sein Realm. Saat ini, Nova akhirnya mengerti. Nek yakin dia tidak akan setuju dengan apa yang dia lakukan, jadi dia berani memintanya dengan terang-terangan. Orang yang tidak tahu malu ini adalah aib bagi semua orang suci. Nek, karena kamu seorang Sein, aku selalu menghormatimu. Ditambah lagi, saya belum pernah mengabaikanmu. Sejak Anda memasuki sekte warna-warni, Anda sudah menikmati standar perawatan tertinggi dan kami telah memenuhi semua kebutuhan Anda. Tapi kenapa kamu membuat keributan di sini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekte warna-warni lemah? Apakah Anda ingin saya mendapatkan penatua yang memiliki reputasi baik? Baru berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya. Saat ini, Nova sudah tidak baik lagi. Wajah sekte warna-warni dan kepolosan seorang tetua dipertaruhkan. Bahkan jika Nek adalah seorang suci, dia tidak boleh sombong. Meskipun sekte warna-warni tidak terlalu mendominasi di Kerajaan Bintang dan perdamaian adalah hal terpenting bagi mereka, sebagai negara adidaya dengan 4 negara sesepuh terkemuka di Sein Realm, sekte warna-warni juga memiliki garis dasar tersendiri. Nova bisa menutup mata jika keadaan masih bisa diterima. Namun, jika ada yang melewati batas ini, mereka akan menghadapi serangan balik sekte yang paling agresif. Ketika Nek mendengar bahwa Nova akan mendapatkan tetua yang memiliki reputasi baik dengan hal seperti itu, dengan nada tegas, dia tahu Nova benar-benar marah. Lady Dream, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak pernah mengatakan sekte warna-warni lemah, dan aku tidak pernah berpikir seperti itu di dalam hatiku. Semua orang tahu status sekte warna-warni di Kerajaan Bintang, tapi apa yang baru saja Anda katakan hanyalah sepihak. Bagaimana kamu mengharapkan aku mempercayaimu jika aku tidak melihat Celeste? Bahkan jika Anda mendapatkannya, tetua terkemuka dari sekte warna-warni, kamu masih harus bersikap masuk akal, kan? Nek berhenti berbicara dengan Nova dengan kesombongannya sebelumnya. Dia adalah seorang suci. Namun, dia tidak ingin berhadapan dengan 4 tetua terkemuka sekte warna-warni yang telah menjadi orang suci selama puluhan ribu tahun yang lalu. Ada juga perbedaan kekuatan pada para Sein. Ada juga 3 peringkat. Mereka yang pertama kali memasuki Sein seperti Nek adalah Pra-Sein, diikuti oleh True Orang Suci, dan terakhir, Orang Suci-Suci. Kesenjangan antara setiap peringkat juga sangat besar. Menurut tebakan Nek, 4 tetua terkemuka dari sekte warna-warni setidaknya berada di pangkat Orang Suci sejati, dan bahkan mungkin berada di pangkat Orang Suci-Suci. Dia, seorang Pra-Sein, tidak berani bertindak arogan di hadapan para orang suci dan orang suci sejati. Jika Nova mendapatkan tetua terkemuka dari sekte warna-warni, itu tidak akan berakhir sehat. Dia hanya bisa rendah hati ketika dia berada di depan para tetua sekte warna-warni yang memiliki reputasi baik. Tentu saja, sebagai seorang Sein, meskipun dia hanya seorang Pra-Sein, Nek tidak akan berperilaku buruk dengan rendah hati. Dia masih perlu menunjukkan sikap seorang suci. Nova menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Dia juga mendengar perubahan nada suara Nek. Sangat jarang terdengar nada suara seorang suci yang sedikit melunak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1506. Sekarang setelah pihak lain melunakkan nadanya, itu berarti dia bisa berbalik hal-hal di sekitar.
Sepertinya Nek tak mau berhadapan dengan sesepuh yang mempunyai reputasi baik. Juga, pikir Nova dalam hati. Jika memungkinkan, tentu saja, dia juga tidak ingin mengingatkan para tetua yang memiliki reputasi baik. Nek, Sekte Warna-Warni, tidak akan membahas masalah penanaman benih pikiranmu pada Elder Red tanpa izin, tapi saya juga berharap Anda akan berhenti mengganggu saya. Para tetua yang memiliki reputasi baik telah memverifikasi kondisi tetua Red dan itu memang benar. Saya juga dapat meyakinkan Anda bahwa dia tidak akan pernah menemukan pria di masa depan, jadi kamu tidak akan malu di Star Kingdom. Adapun alasannya kenapa dia tidak datang menemuimu, aku yakin kamu sendiri yang mengetahuinya. Jadi ayo berhenti. Ini sekarang dan kami tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Bagaimana menurutmu? Baru mengusulkan solusinya. Kejadian ini awalnya merupakan kesalahpahaman. Terus terang, Nek yang memulai ini. Jika dia tidak menanamkan benih pikiran pada Celeste, bagaimana dengan rangkaian selanjutnya peristiwa telah terjadi? Sekte Warna-Warni tidak meminta pertanggungjawaban Nek karena dia adalah seorang suci. Jika dia adalah Sovereign Ranker atau Saint Parsial, Nova tidak akan pernah membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Namun, jika Nek bukan seorang Saint, dia mungkin tidak akan berani mendekati mereka dengan terang-terangan. Hanya dengan mencapai Saint Realm seseorang dapat menjadi salah satu individu yang menentukan aturan di Star Kingdom. Lady Dream, saya setuju dengan apa yang Anda katakan, tapi saya punya satu permintaan. Jika kamu setuju, masalah ini tidak hanya akan berakhir di sini, tapi aku, Nek Simmons, akan menjadi orang pertama yang datang berjalan jika terjadi sesuatu pada Sekte Warna-Warni di masa depan. Apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku, tanya Nova dengan tenang. Sebenarnya, dia mungkin bisa menebak apa yang diinginkan pihak lain. Akhir-akhir ini Nek sering meminta ketujuh peri tampil untuknya. Oleh karena itu, dia menyukai tujuh peri dan ingin mengambil salah satunya. Dengan status Nek, akan mudah baginya untuk mengambil salah satu dari tujuh orang tersebut. Lady Dream, saya sangat menyukai ketujuh peri itu, jadi saya ingin membawa mereka kembali ke keluarga Simmons sebagai selir. Jangan khawatir, saya akan memperlakukan mereka dengan baik. Saya harap kamu pasti setuju, kata Nek. Yang mana yang kamu suka? Selama Anda mengikuti aturan sekte, itu akan terjadi tidak ada masalah sama sekali, jawab Nova. Bukan hanya satu, tapi semuanya, semua. Anda ingin mengambil ketujuhnya? Nova terkejut. Sejak berdirinya Sekte Warna-Warni, dia belum pernah bertemu. Siapapun yang ingin mengambil ketujuh peri itu pergi sekaligus. Nek adalah yang pertama. Tentu saja, saya sangat menyukai ketujuh ini. Dan saya ingin mengambil semuanya. Nek, tidak mudah untuk mengambil tujuh peri dari sekteku. Pertama, Anda perlu untuk membayar sejumlah sumber daya ke sekte saya. Kedua, Anda perlu meyakinkan sekte yang Anda tidak akan menyalahgunakannya, dan Anda juga harus menyediakannya sumber daya untuk dibudidayakan. Jika tidak, Anda tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh sekte kami, tetapi Anda juga akan langsung masuk daftar hitam. Jika Anda ingin mengambil semuanya, jumlah yang harus kamu bayarkan tidak akan sedikit. Nova mengerutkan kening dan menjelaskan. Lady Dream, Anda salah paham. Sebagai syarat untuk rekonsiliasi kita, itu secara alami akan menjadi hadiah yang diberikan kepadaku olehmu, Sekte Warna-Warni, sementara aku tidak harus membayar berapapun harganya, kata Nek sebetulnya. Nova tertawa marah mendengar ini. Dia ingin membawa pergi ketujuh peri itu tetapi tidak mau membayar berapapun harganya. Ini sungguh mustahil, bahkan jika Nek adalah Saint, itu tidak mungkin. Dari sudut pandang tertentu, tujuh peri juga merupakan wajah dari Sekte Warna-Warni. Ketenaran mereka di Star Kingdom tidak jauh lebih rendah dari level 7 pendeta wanita. Jika dia mengizinkan Nek mengambil semuanya tanpa membayar apapun, apa jadinya mereka? Bagaimana jika Saint lain datang dan meminta hal yang sama di kemudian hari? Bagaimana bisa Sekte Warna-Warni menolak? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1507. Jika Nova setuju, itu pasti akan membuat Sekte Warna-Warni tampak lemah. Nek, kamu terlalu banyak berpikir. Saya dapat memberitahu Anda hasil permintaan Anda, sekarang. Saya tidak setuju, Nova langsung menolak. Lady Dream, apakah kamu tidak ingin berdamai? Saya, Nek Simmons, adalah seorang suci terlepas dari situasinya. Apakah ini meminta terlalu banyak? Nek bertanya, merasa sedikit tidak bahagia. Bukankah itu terlalu berlebihan? Nova terdiam. Tidak hanya berlebihan, tapi juga mempersulitnya. Nek,
Jika setiap Sein di Star Kingdom mendatangiku dan meminta ketujuh peri sepertimu, di mana kami bisa mendapatkan cukup 7 peri untuk semuanya? Ini adalah syarat bagi kita untuk berdamai. Jika kejadian ini tidak terjadi, saya tidak akan datang untuk membawa pergi ketujuh peri itu tanpa alasan. Dari sudut pandang tertentu, ketujuh peri juga merupakan wajah dari sekte warna-warni. Mereka terkenal di Star Kingdom, namun Anda ingin mengambil mereka semua pergi dengan satu kalimat. Apakah menurut Anda ini benar-benar mungkin? Mengapa tidak? Jika saatnya tiba, Nona Impian, Anda bisa menyatakannya keluar dunia yang aku, Nek, telah bayar cukup. Sekte warna-warni tidak akan pernah berbohong kepada orang lain dan diri kita sendiri. Karena kamu sangat tidak sopan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Entah punya Celeste datang menemui saya dan izinkan saya memastikan apakah kata-kata Anda benar, atau tanyakan pada Anda tetua yang memiliki reputasi baik untuk maju. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini, tapi kamu membuat. Aku tidak punya pilihan, jadi aku hanya bisa berbicara dengan tetua sektemu yang memiliki reputasi baik, kata Nek tanpa daya. Dia sebenarnya sedang berjudi. Dia yakin Nova tidak akan mau mendapatkan sesepuh yang memiliki reputasi baik. Lagi pula, 4 tetua terkemuka dari sekte warna-warni belum terlihat beberapa waktu. Mereka sekarang telah menerima seorang murid dan telah mengumumkan bahwa mereka akan tampil diri mereka sendiri pada upacara 3 bulan kemudian. Oleh karena itu, sekarang, mereka harus mengajar muridnya dalam retret, dan mereka akan melakukannya. Tidak ingin ada orang yang mengganggu mereka. Namun, jika Nova meminta sesepuh yang memiliki reputasi baik untuk maju, Nek pasti akan segera berubah pikiran. Nova menatap Nek tanpa berkata-kata. Bagaimana ini bisa menjadi orang suci? Dia hanya bisa meratapi ketidakadilan Tuhan. Semua orang suci yang dia lihat di masa lalu adalah orang-orang yang rendah hati. Ini benar-benar pertama kalinya Nova melihat orang suci seperti Nek. Dia sama sekali tidak seperti orang suci pada umumnya. Nova tidak menyangka Grandmaster Simons sebelumnya serius terluka dan sudah mulai menurun secara perlahan. Saat Nek menerobos ke Sein Realm, dia juga menghabiskan sisa-sisa keluarga Simons. Barulah dia berhasil menerobos, mengadakan hajatan akbar, dan menerima hadiah dari kekuatan Star Kingdom yang tak terhitung jumlahnya, yang dia sembuhkan. Oleh karena itu, Nek secara alami tidak mau menyia-nyiakan sedikit sumber daya yang tersisa keluarga Simons di 7 peri. Dia akan menabung sebanyak yang dia bisa. Saya hanya akan membiarkan Anda mengambil paling banyak satu saja, kata Nova dengan suara yang dalam. Nek sangat gembira. Dia tahu dia benar. Nova benar-benar tidak ingin mengganggu keempat tetua sekte warna-warni yang memiliki reputasi baik. Namun, dia menjawab dengan wajah datar. 5. Saya ingin mengambil 5 dari itu 7 peri lagi. Mustahil. Hanya 1. Ambil atau tinggalkan, kata Nova dengan gigi terkatup. Lady Dream, bagaimana kalau Anda dan saya mundur selangkah? Saya ingin 3. 2. Anda tidak dapat memiliki lebih banyak lagi. Oke. Kesepakatan. Terima kasih telah mewujudkannya, Lady Dream, jawab Nek dengan senyum tiba-tiba. Tidak semua orang bisa mengambil 7 peri dari sekte warna-warni tanpa membayar harga berapapun. Nek tidak pernah berpikir untuk membawa ke-7 peri itu pergi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1508. Dia tahu ini tidak realistis. Alasan dia mengatakan dia menginginkan semuanya adalah untuk melukiskan ilusi untuk Nova dan sekaligus memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk melakukan tawar-menawar. Dia sudah sangat puas bisa membawa pergi 2 dari mereka. Katakan saja padaku setelah kamu memilih gadis-gadis itu. Selamat tinggal. Nova berbalik dan bersiap untuk pergi setelah selesai berbicara. Dia tidak ingin tinggal di sini sebentar lagi. Lady Dream, tunggu, teriak Nek. Apa lagi yang kamu mau? Nova berhenti berjalan dan bertanya tanpa melihat kembali. Lady Dream, ku dengar 7 pendeta tinggi tahun ini hampir tiba menyelesaikan. Saya ingin memesan salah satu dari 7 pendeta tinggi untuk menjadi istri saya, bahwa keluarga Simons dan sekte warna-warni akan menjadi satu keluarga. Saya harap kamu bisa setuju. Nova berbalik, menatap Nek, dan bertanya dengan tidak percaya. Kamu malah bertanya untuk 7 imam besar dari tahun ini. Tentu saja. 7 pendeta tinggi adalah harta karun sekte warna-warni, jadi tentu saja saya ingin salah satunya, jawab Nek serius. Nek, jangan melangkah terlalu jauh. Nova sudah hampir meledak. Orang tak tahu malu ini tidak puas mengambil 2 dari 7 peri dan dia masih menginginkan salah satu dari 7 pendeta tinggi.
Apakah dia tahu berapa banyak sumber daya yang perlu dikeluarkan oleh Sekte Warna-Warni? Mengolah salah satu dari 7 pendeta tinggi, ada beberapa tokoh besar di Star Kingdom yang menikah dengan 7 orang tinggi pendeta wanita, tapi mereka semua dibayar cukup. Keinginan Nek untuk memilikinya secara gratis hanyalah angan-angan belaka. Lady Dream, jangan salah paham. Saya tidak akan mengambil angka 7 pendeta wanita secara gratis. Saya akan membayar berapapun harga yang saya butuhkan sesuai aturan dari Sekte Warna-Warni. Saya, Nek Simmons, tidak akan pernah mengambil jalan pintas. Bayar harganya, Anda akan mengikuti aturannya? Nova bertanya dengan tidak percaya. Tentu, saya sudah meminta 2 dari 7 peri secara gratis. Bagaimana bisa saya berani meminta salah satu dari 7 pendeta tinggi secara cuma-cuma? Selain itu, saya tahu bahwa Sekte Mulia Anda menghabiskan banyak sumber daya untuk mengembangkan 7 tingkat tinggi. Pendeta wanita, ini masih terdengar seperti sesuatu yang dikatakan manusia baik. Ekspresi Nova semakin melembut. Jika Nek bersedia mengikuti aturan Sekte Warna-Warni, dia memenuhi syarat untuk itu menikahlah dengan salah satu dari 7 pendeta tinggi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1509. Kami baru saja menemukan ketujuh imam besar. Identitas ini, 7 akan diumumkan ke Star Kingdom dalam 3 bulan di upacara penerimaan para tetua yang bereputasi baik. Namun, itu akan membutuhkan waktu-waktu untuk mengolahnya. Jika Anda bersedia menunggu, Lord Simmons, saya akan memberitahu Anda saat waktunya tiba. Tak lama setelah Nova meninggalkan tempat Nek pun ikut pergi. Dia akan memilih 2 dari 7 peri di ruang VIP. Saat ini, Celeste juga sudah sampai di area VIP. Dia bertanya di mana David berada saat dia dalam perjalanan, jadi dia langsung pergi ke sana aula VIP. Celeste masuk ke kamar dan segera menghentikan pertunjukan penampilan 7 peri. Salam, Penatua Merah. Petugas parubaya melangkah maju dan menyapanya dengan hormat. Kemudian, ketujuh peri juga berbaris di depan Celeste, sedikit membungkuk, dan disambut dengan hormat. Salam, Penatua Merah, kamu mungkin akan bangkit. Saya di sini untuk mencari David, kata Celeste. Terima kasih, Penatua Merah, jawab petugas parubaya dan 7 peri pada saat yang sama sebelum melangkah mundur. Saat ini, David juga datang. Celeste, teriak David. David, ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu tinggal di mana? Ayo pergi dan bicara, kata Celeste. Apa yang ingin dia katakan kepada David tidak bisa diucapkan di depan banyak orang, juga tidak bisa didengar. Kalau tidak, rahasia David akan terbongkar. Jika itu terjadi, pasti akan menyebabkan seluruh kerajaan bintang bergejolak. Celeste, aku langsung dibawa ke sini setelah aku berpisah denganmu. Saya belum mendapat tempat, jawab David sambil mengangkat bahu. Elder Red, kediaman Tuan David telah diatur. Aku akan membawanya untuk beristirahat setelah Tuan David selesai makan dan pertunjukan berakhir. Sejak kamu ingin pergi sekarang, silakan ikut denganku, aku akan mengantarmu ke sana. Pria parubaya itu, petugas berdiri dan berkata. Celeste memikirkannya, itu hanya beberapa kata, jadi saya akan mengatakannya di sini saja. Setelah aku memberitahunya, aku akan memintanya untuk segera meninggalkan Sekte Warna-Warni. Cobalah untuk tetap rendah hati, dan tidak menarik perhatian orang lain. David lahir di peradaban tingkat rendah, tapi dia bisa mencapai alam abadi bahkan sebelum dia berumur 30 tahun. Celeste merasa tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi anak ini untuk berkembang pesat dan menjadi bintang baru paling cemerlang di Star Kingdom. Saya juga harus bekerja keras di masa depan. Bahkan jika dia adalah seorang sovereign ranker yang terlambat, dia lebih dari 2 alam lebih tinggi dari David, pangkat penguasa pemula. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dia telah hidup hampir 2000 tahun sedangkan Daud berumur kurang dari 30 tahun. Kesenjangan antara keduanya cukup besar. Jika Celeste tidak bekerja keras, kemungkinan besar David tidak akan lama lagi melampauinya dalam satu gerakan. Tidak, kalian sebaiknya pergi. David dan saya dapat berbicara di sini. Celeste berkata pada pelayan parubaya dan 7 peri. Ya, Penatua Merah, petugas parubaya dan 7 peri menjawab pada saat yang bersamaan. Ketika mereka hendak pergi, orang lain masuk melalui pintu. Itu adalah kepala Sekte Warna-Warni, Nova. Nova seharusnya kembali, tetapi ketika dia berjalan melewati tempat ini, dia melihat Celeste memasuki ruangan. Nova pun sangat penasaran dengan identitas pemuda bernama David ini. Jadi, dia masuk setelah didorong oleh rasa ingin tahu.
Di saat yang sama, dia juga punya sesuatu untuk diceritakan. Celeste, salam, Nona Impian. Salam, Nona Impian. Petugas Parubaya dan 7 peri menyambut Nova dengan hormat ketika mereka melihatnya. Celeste berbalik dan terkejut saat melihat Nova. Dia tidak menyangka Nova akan datang ke sini dan bertemu dengan David. Apa yang harus saya lakukan? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1510. Jika Nova mengetahui situasi spesifik David, maka David akan dipaksa melakukan yang tidak menguntungkan. Meski hatinya sedikit bingung, Celeste tetap saja disambut dengan sangat tenang. Lady Dream. David pun menyapa Nova dengan sopan. Salam, Lady Dream. Nova melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh bersikap sopan. Kemudian, dia melihat ke arah Celeste dan bertanya, Elder Red, mengapa kamu ada di sini? Lady Dream, saya datang untuk membicarakan sesuatu dengan David, jawab Celeste. Nova memandang David lagi, dan terus bertanya, siapakah David? Mengapa bukankah aku pernah bertemu pahlawan muda ini sebelumnya? Celeste terdiam beberapa saat. Dia merenung dan berkata, Lady Dream, David adalah temanku. Dia hanya mengatakan bahwa David adalah temannya dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Pasalnya Celeste tidak tahu bagaimana menjelaskan identitas David. Sejujurnya, dia tidak bisa jujur. Dia hanyalah penguasa tingkat pemula dari peradaban tingkat rendah. Apa kualifikasinya untuk memasuki area VIP Sekte Warna-Warni dan menikmatinya tingkat layanan tertinggi? Jika Celeste menyatakan situasi spesifik David, dia pasti memenuhi syarat. Itu juga akan sangat mengejutkan Nova. Tetapi dengan melakukan itu, rahasia David akan terungkap. Oleh karena itu, Celeste hanya bisa mengatakan bahwa David adalah temannya. Dia adalah teman dari tetua Sekte Warna-Warni, jadi dia memenuhi syarat untuk tinggal area VIP ini, kan? Teman, Nova bingung. Dilihat dari penampilan David, dia terlihat seperti seorang pemuda dengan kekuatan dari ruler ranker pemula. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kedua belah pihak terpisah satu generasi. Bagaimana mereka menjadi teman? Meski demikian, Nova tidak meminta terlalu banyak. Penatua Merah, apakah kamu sudah selesai? Aku juga perlu bicara denganmu. Belum, tapi kalau kamu perlu bicara denganku, ayo bicara dulu. Aku akan bicara dengan David nanti, jawab Celeste. Bagus, ayo cari tempat ngobrol, Nova menyetujui. Keduanya baru saja mencapai konsensus. Sebelum mereka sempat pergi, orang lain masuk dari luar. Begitu Nek memasuki ruangan, dia melihat Nova, Celeste, dan ketujuh orang itu. Oleh karena itu, dia tertawa, dan berkata, hahaha. Saya tidak menyangka semua orang ada di sini, sepertinya saya datang pada waktu yang tepat. Mendengar suara ini, Nova mengerutkan kening. Jelas dia tidak menyambut kedatangan orang ini. Celeste menatap Nek beberapa saat, merasa orang ini agak akrab. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Lady Dream mengatakan bahwa Nek itu bajingan masih tinggal di area VIP dari Sekte Warna-Warni. Bukankah pria ini Nek yang datang ke Sekte Warna-Warni untuk lebih sering melamar dari 1000 tahun yang lalu? Cahaya dingin muncul di mata Celeste. Rupanya, dia masih kesal karena Nek diam-diam menanamkan benih pikiran padanya tanpa persetujuannya. Namun, Celeste dengan cepat menyembunyikan cahaya dingin itu. Lawannya adalah seorang suci, dan dia adalah seorang sovereign ranker. Dia masih jauh di belakangnya dalam hal kekuasaan. Ditambah lagi, Celeste tahu persis keadaannya saat ini. Setelah tubuhnya yang memikat diaktifkan dan menyebabkan dia berpaling dari bintang bakat terbaik Kingdom menjadi orang biasa, melakukan upaya Master Eira untuk melakukannya. Mengolahnya selama bertahun-tahun sia-sia, Celeste tahu di dalam hatinya bahwa guru dia tidak lagi menghargai dirinya sendiri. Sebaliknya, dia akan mencurahkan seluruh usahanya untuk Lorraine. Sekarang, Sekte Warna-Warni lainnya masih belum mengetahui situasi spesifiknya. Seiring waktu, setelah berita kejatuhannya dari menjadi seorang jenius terungkap, dia percaya dia akan melakukannya, menerima kritik yang tak terhitung jumlahnya. Celeste saat ini tidak punya siapapun yang bisa diandalkan kecuali dirinya sendiri. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1511. Tanpa perlindungan Master Eira, dia tidak akan bisa berkonflik dengan Nek orang suci. Celeste berbalik ketika dia mengenali Nek. Dia tidak ingin menghadapi si bajingan Nek saat ini. Dia takut dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Nek, mengapa dia menanam benih pikiran padanya. Melakukan hal itu pasti akan menyinggung pihak lain berpesta.
Status Celeste saat ini tidak seperti dulu lagi, dan dia tidak sanggup menanggung kemarahan seorang suci. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menganggap masalah ini sebagai hal yang tidak terlihat, di luar jangkauan pikiran akan menjadi solusi terbaik saat ini. David juga melihat seseorang masuk. Itu adalah seorang pria parubaya. Namun, David terkejut. Persepsinya juga sangat tajam karena kekuatan pikirannya yang kuat. Oleh karena itu, meskipun David menyembunyikan seluruh kekuatan pikirannya dan tidak mengungkapkan jejak apapun, persepsi ini masih ada. Apalagi Nek sama sekali tidak menyembunyikan kekuatannya. Baru saja, dia merasakan aura menakutkan dari Nek. David menatap Nek saat dia berjalan masuk. Pria parubaya ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah saya lihat. Dia bahkan berkali-kali lebih kuat dari Celeste dan pemimpin Sekte Warna-Warni. Jika tebakanku benar, pria parubaya ini seharusnya melampaui dunia yang abadi. David berpikir dalam hati, Star Kingdom terlalu berbahaya, siapapun bisa menjadi lebih kuat dari yang terakhir. David baru saja tiba di Star Kingdom pada hari pertama, tapi tanpa diduga, dia bertemu seseorang di luar alam abadi. Seseorang dengan level ini seharusnya tidak terkalahkan bahkan di Star Kingdom. Nek dengan cepat berjalan ke tengah ruangan. Salam, Tuan Simmons. Salam, Tuan Simmons. Petugas parubaya dan ketujuh peri itu menyapa Nek dengan sopan. Celeste telah berbalik, jadi dia memunggungi Nek. Nova juga tidak mau berbicara dengan pria ini. Namun, dia tidak punya pilihan karena dia adalah kepala Sekte Warna-Warni. Oleh karena itu, Celeste bisa menghindarinya, tapi dia tidak bisa. Tuan Simmons, itu kamu. Aku bertanya-tanya mengapa kamu ada di sini? Nova bertanya. Dia tidak berani memanggilnya Nek di depan banyak orang. Alasan kenapa dia berani memanggil pihak lain dengan namanya barusan sudah keluar kemarahan, dan hanya ada mereka berdua. Nek tahu dia salah, jadi dia bisa menutup telinga terhadap hal itu. Namun, jika Nova memanggilnya dengan namanya saat ini, itu akan menjadi sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin seorang yang abadi bisa langsung memanggil seorang suci dengan namanya? Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Jika Nova tidak diberkahi dengan identitas kepala Sekte Warna-Warni, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Nek. Saya datang ke sini untuk memilih selir saya, tentu saja. Apakah kamu lupa siapa dirimu baru saja berjanji padaku, Lady Dream? Kata Nek sambil tersenyum. Tentu saja, aku tidak melupakan apa yang aku janjikan padamu. Hanya saja kamu mengikuti saya segera setelah saya pergi. Apakah kamu begitu tidak sabar? Nova masih mengerutkan kening, merasa sangat tidak senang. Bagaimana apanya? Saya ingin memilih selir saya lebih awal agar saya bisa membawa mereka kembali ke keluarga Simmons. Apakah itu salah? 7 peri semuanya ada di sini, jadi kamu bisa memilih. Bawa mereka pergi segera setelah kamu selesai. Nek memandang ketujuh peri itu sambil tersenyum, dan bertanya, siapa di antara kalian yang ingin kembali ke keluarga Simmons bersamaku dan jadilah wanitaku? Ketujuh peri itu saling melirik dengan heran. Mereka semua berlutut di sana bersatu dan menjawab pada saat yang sama. Saya bersedia untuk kembali bersama Tuhan Simmons dan jadilah wanita Lord Simmons agar saya bisa melayani Lord Simmons dengan baik untuk generasi yang akan datang. Ketujuh peri telah menunggu saat ini. Mereka akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abadi jika mereka berhasil dipilih oleh orang besar untuk dibawa pulang. Kemudian, mereka akan memiliki umur setidaknya 1 zaman. Jika tidak, mereka akan menua secara perlahan hanya dalam beberapa ratus tahun. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1512. Apalagi jika mereka mengandalkan sein baru seperti Nek, status 7 peri juga akan meningkat. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka akan membuat Nek merasa sangat senang. Padahal dia tidak akan merasa senang mampu mengendalikan dirinya sendiri. 7 peri dilatih di Sekte Warna-Warni untuk melayani laki-laki. Setelah dibawa pergi, mereka harus memastikan bahwa pemiliknya tidak akan ada terpikat oleh wanita baru dan bosan dengan mereka. Jadi, mereka perlu pasti akan memberikan pengalaman baru kepada pemiliknya setiap saat. Karena itu, ketujuh peri sangat terampil dalam melayani manusia. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk menjadi salah satu dari 7 peri. Kalian bertujuh ingin ikut denganku, tapi aku hanya bisa memilih 2. Memang benar sulit untuk memilih. Lady Dream, kenapa kamu tidak memberiku semuanya saja? Nova tidak memperhatikan pihak lain. Nek secara alami tahu bahwa ini tidak mungkin, jadi dia melanjutkan, Lady Dream tidak mengizinkanku,
jadi aku hanya bisa memilih kalian berdua. Dia mulai mengamati 7 peri. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dari segi tampilan, jadi akan sangat sulit untuk memilih. Untungnya, selama ini Nek sering menonton pertunjukan-pertunjukan 7 peri, dan dia sudah memikirkan calonnya. Dia menunjuk yang pertama di samping dan yang di tengah dan berkata, "Kamu 2 orang akan mengikutiku mulai sekarang." "Terima kasih, Tuan Simmons." 2 orang yang terpilih memekik kegirangan. Meski 5 orang lainnya merasa menyesal tidak terpilih, tetap saja tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menerima hasilnya. Mereka tidak akan membenci Nek, namun sebaliknya, mereka akan menemukan masalah di dalam diri. Pasti karena mereka tidak melakukannya dengan cukup baik sehingga Lord Simmons juga tidak pilih mereka. Melihat Nek sudah memilih gadis-gadis itu, Nova berkata, "Lord Simmons, menurut aturan sekte warna-warni, jika Anda ingin mengambil 2 di antaranya 7 peri, kamu harus membayar harga yang sesuai. Tapi karena aku setuju memberikannya kepadamu sebagai hadiah kali ini, kita bisa melewatkannya. Namun, Anda tetap harus mematuhi peraturan lain. Anda tidak dapat menyalahgunakannya, dan Anda tidak dapat memberikannya begitu saja hadiah. Selain itu, Anda harus memberi mereka sumber daya yang cukup untuk budidaya mereka. Inilah yang dijanjikan oleh sekte warna-warni kepada mereka. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan lakukan itu, bawa mereka pergi. Jika tidak, sekte kami akan meminta pertanggungjawaban Anda." Orang-orang yang sebelumnya melanggar peraturan, semuanya harus dibayar dengan harga yang menyakitkan pada akhirnya. Kedua peri terpilih berseri-seri kegirangan saat mendengar kata-kata Nova. Alasan mengapa mereka bersedia tinggal di sekte warna-warni untuk menjadi 7 peri itu agar mereka bisa bertaruh pada harapan khayalan ini. Sekte warna-warni tidak akan mengirim mereka keluar dan meninggalkan mereka begitu saja. Sebaliknya, mereka akan mengawasi situasi mereka. Setelah diketahui bahwa mereka telah disalahgunakan atau diberikan, sekte tersebut akan segera menyelamatkan mereka dan kemudian menuntut kompensasi yang besar. Dengan kekuatan sekte warna-warni, sebenarnya tidak banyak kekuatan yang masuk Star Kingdom yang berani melawan sekte tersebut. Semua kekuatan ini memiliki hubungan baik dengan sekte warna-warni. Lady Dream, jangan khawatir. Saya, Nek Simmons, bisa dianggap sebagai orang yang terhormat di Star Kingdom, jadi bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Ditambah lagi, sektemu masih perlu memberiku istri pertamaku. Yah, kamu harus bersaing sendiri untuk ini. Setiap kali 7 tinggi pendeta wanita diumumkan, akan ada beberapa orang dari Star Kingdom mengamati mereka. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Lady Dream, Anda hanya perlu memberitahu saya terlebih dahulu. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa menjadikan diriku seorang pendeta tinggi dengan kekuatan Sein Realemku. Begitu Nek mengatakan ini, energi yang keluar dari tubuhnya berubah. Semua orang yang hadir, termasuk kedua Sovereign Ranker, Nova dan Celeste, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Petugas Parubaya dan 7 peri gemetar karena energi ini, dan hampir pingsan. Kekuatan pangkat penguasa pemula David juga tidak dapat menahannya. Kekuatan pikirannya yang bersembunyi di dalam tubuhnya akan keluar secara otomatis lindungi dia. Namun, pada saat ini, energi tersebut tiba-tiba menghilang. David diam-diam bersukacita. Hampir saja, saya hampir memperlihatkan kekuatan pikiran saya. Apakah ini kekuatan seorang suci? Seseorang yang melampaui alam abadi, ini sangat kuat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1513. Saya harus sampai di sana secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya bagiku di Star Kingdom. Kemunculan Nek yang tiba-tiba membuat takut semua orang yang hadir. Energi yang dilepaskan oleh seorang Sein bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para Eternals. Itu sama apakah mereka adalah Ruler Ranker atau Sovereign Ranker. Meskipun Nova dan Celeste adalah Sovereign Ranker dan Nek adalah Prasein, dan mereka seolah tinggal selangkah lagi, kehidupan mereka pada dasarnya berbeda. Namun, dia masih berada di sekte warna-warni sehingga Nek tidak menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Jika dia menunjukkan seluruh energinya sebagai orang suci, Nova dan Celeste akan menjadi satu-satunya orang-orang di ruangan itu yang bisa bertahan. Yang lainnya sudah lama menjadi abu. Bahkan jika mereka selamat, mereka akan terluka parah. Ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang Sein. Ada alasan mengapa menjadi orang suci adalah ambang batas untuk berpartisipasi dalam perumusan aturan di Star Kingdom.
Setelah Celeste mengenali Nek, dia berbalik dan menolak menghadapinya. Pendekatan yang tidak tahu malu seperti itu membuat Nek merasa terhina. Sejak menerobos alam abadi, aku selalu dihormati tidak peduli apapun kemana saya pergi dalam 1000 tahun terakhir. Celeste hanyalah sovereign ranker, jadi hak apa yang harus dia rasakan tidak puas denganku. Aku hanya menanam benih pikiran dalam dirimu tanpa kamu sadari. Aku hanya menanamnya karena aku menyukaimu. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk ditanami benih pikiran yang abadi. Aku bahkan tidak akan memberikannya kepada orang lain jika mereka memintanya padaku. Nek merasa terhina karena Celeste memunggungi dirinya. Itu sebabnya dia tiba-tiba menunjukkan energinya, menakuti semua orang, dan melampiaskan kemarahannya dengan cara ini. Dia ingin Celeste tahu apa maksudnya ketika mereka mengatakan bahwa seseorang jangan pernah menghina orang suci. Tentu saja, Nek tahu ini adalah sekte warna-warni. Oleh karena itu, dia harus melakukannya dengan tepat. Dia perlu mengendalikan kekuatannya dan segera menariknya kembali setelah menampilkannya. Momen singkat itu menyebabkan petugas Parubaya dan 7 peri merosot ke tanah. Sebagian besar tubuh mereka basah oleh keringat dingin dan mata mereka penuh ketakutan. Keadaan David lebih baik daripada mereka. Dia masih berdiri, tapi keringatnya mengucur di dahinya, dan kakinya sedikit gemetar. Seorang ruler ranker pemula seperti dia masih terlalu lemah. Celeste juga berbalik saat ini untuk menatap Nek. Dia tidak menyangka ini begitu berani. Beraninya dia melepaskan energi orang suci di sekte warna-warni. Apakah dia menindas sekte warna-warni karena menurutnya kita lemah? Pendekatan Nek yang tidak masuk akal pun sukses membuat Nova marah. Sebagai kepala sekte warna-warni, bagaimana sekte warna-warni akan menunjukkan wajahnya di luar jika tersiar kabar bahwa dia membiarkan orang luar mengeluarkan energinya di dalam sekte warna-warni untuk pamer di depannya, kepalanya, sementara dia tidak melakukan apapun? Apakah dia mencoba kehilangan statusnya sebagai kepala? Bahkan jika Nek adalah seorang suci, dia tidak bisa bertindak sembarangan di sekte warna-warni. Sekte warna-warni masih menjadi salah satu yang terkuat di kerajaan bintang. Nek hanyalah seorang suci dan dia ingin bertindak sembrono di sini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1514. Nova tidak mengizinkannya. Keempat tetua yang memiliki reputasi baik juga tidak mengizinkannya. Bab 1514. Tidak. Apakah Anda memprovokasi sekte warna-warni? Nova menatap Nek dan bertanya dengan dingin. Saat ini, dia tidak lagi memiliki rasa hormat sedikit pun pada Nek. Karena pihak lain sangat tidak sopan, dia juga tidak perlu menghormati dia. Lady Dream, Anda salah paham. Saya hanya secara tidak sengaja membocorkan sedikit energi milik saya. Bukankah saya segera menariknya? Itu hanya kesalahpahaman. Itu semua salah paham, ucap Nek sambil terkekeh. Tentu saja, dia tidak akan mengakui bahwa dia memprovokasi sekte warna-warni. Jika dia memanggil 4 tetua yang memiliki reputasi baik, bagaimana seorang prasein akan melawan 4 tetua terkemuka yang bisa menjadi orang suci sejati? Salah paham, mengapa Anda merasa dengan sengaja? Nek, jika kamu ingin memamerkan kekuatanmu sebagai orang suci di sekte warna-warni, lalu dengarkan, kamu datang ke tempat yang salah. Ini bukan tempat di mana Anda bisa bertindak sembarangan, Nova meraung. Lady Dream, ini benar-benar kesalahpahaman. Anda juga tahu bahwa saya baru saja bangkrut sampai ke Saint Realm belum lama ini dan belum sempat memahami sepenuhnya kekuatan suci. Jadi, ketika saya sedang emosi atau sedang bad mood, mau tidak mau saya akan bocor sedikit dari itu. Permisi, meskipun Nek mengatakan demikian, nada dan ekspresinya tidak terlihat seperti itu dengan tulus meminta maaf. Menurutnya, merupakan suatu kehormatan bagi orang-orang ini untuk menyaksikan kekuatan Santo. Jika bukan karena 4 tetua Saint Realm yang memiliki reputasi baik di sekte warna-warni, Nek tidak akan sesopan itu. Dia mungkin sudah melakukan segala sesuatunya dengan caranya. Hah, Nova mendengus berat. Dia tahu apa yang dikatakan pihak lain adalah sampah. Dia telah menjadi orang suci selama lebih dari 1000 tahun, dan dia belum sepenuhnya memahaminya kekuatan seorang suci. Sungguh luar biasa, Nek jelas ingin pamer dengan melakukan ini. Nova menebak dalam hatinya bahwa itu pasti karena Celeste. Lagi pula, begitu dia melihat Nek masuk, dia berbalik ke arahnya. Ini jelas sedikit tidak menghormati dia. Wajar jika seorang Saint memiliki sifat mudah marah. Meski begitu, jika Nek benar-benar tidak menghormati sekte warna-warni tadi,
Nova akan meminta para tetua yang memiliki reputasi baik untuk menekannya. Hanya saja lawannya langsung sedikit merendahkan dirinya. Sangat sulit bagi Nova untuk mengeskalasi hal ini. Jika seorang suci memprovokasi sekte warna-warni, maka dia tidak akan mendapat masalah mendapatkan orang tua yang bereputasi baik. Selain para tetua yang memiliki reputasi baik, tidak ada seorang pun di sekte tersebut yang bisa menjadi lawan dari para biksu. Namun, jika Nek bertingkah seperti ini, kesimpulannya tidak baik Nova melibatkan para tetua terkemuka. Pada saat itu, mungkin saja para tetua yang memiliki reputasi baik akan menyalahkannya membuat gunung dari sarang tikus mondok. Setelah memikirkan pro dan kontra di benaknya, Nova berkata lagi, Nek, aku memperingatkanmu. Ini adalah sekte warna-warni, bukan keluarga Simmons. Jika Anda menghendaki, tunjukkan kekuatanmu, silakan kembali ke benua Simmons. Jika Anda berani ungkapkan energimu di sekte warna-warni, aku hanya bisa meminta tetua yang memiliki reputasi baik untuk menekanmu. Saya bilang itu salah paham. Kenapa kamu tidak percaya padaku, Lady Dream? Kata Nek tak berdaya. Salah paham, Anda telah menjadi orang suci selama lebih dari 1000 tahun, dan sekarang kamu bilang kamu tidak bisa mengendalikan kekuatanmu. Apakah menurutmu kami bodoh? Nova membalas tanpa ragu-ragu. Lady Dream, kamu tidak tahu. Seorang suci dan abadi sepenuhnya berbeda. Anda belum menjadi orang suci, jadi Anda tidak mengerti, dan saya tidak menyalahkan Anda. Ketika Anda memiliki kesempatan, Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Saya belum menjadi orang suci, dan sulit untuk mengatakan apakah saya akan mampu melakukannya dalam hidup ini. Tetapi, para tetua yang memiliki reputasi baik telah berada di Saint Realm selama puluhan ribu tahun. Apakah Anda ingin saya meminta mereka untuk berkonfrontasi tentang hal ini? Itu tidak perlu. Itu hanya masalah sepele, dan tidak menimbulkan konsekuensi yang serius. Mengapa Anda ingin membuat keributan dan membuat khawatir keempatnya? Tetua yang memiliki reputasi baik, Nek masih memiliki ekspresi yang berteriak, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1515. Ia yakin selama tidak melangkah terlalu jauh, Nova tidak akan mudah mengganggu para tetua terkemuka dari sekte warna-warni. Nova memelototi Nek, dadanya yang besar naik turun dengan keras, jelas kesal dengan pihak lain. Dia telah menjadi kepala sekte warna-warni selama bertahun-tahun dan inilah yang terjadi pertama kali dia begitu marah. Nova menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarah di hatinya untuk sementara. Tidak ada gunanya dia marah sekarang. Bahkan jika dia adalah kepala, dia tidak bisa melakukan apapun setelah bajingan seperti Nek. Orang suci melakukan itu. Dia hanya ingin orang ini segera keluar dari tempat ini. Nek, bawa wanita pilihanmu dan tinggalkan sekte warna-warni langsung. Sekte ini tidak menyambutmu lagi, kata Nova dalam-dalam. Lady Dream, kamu tidak pantas melakukan ini. Semua pengunjung adalah tamu. Aku, Nek Simmons, aku juga seorang suci. Kemanapun saya pergi di kerajaan bintang, saya akan selalu diperlakukan sebagai tamu paling terhormat. Bukankah itu sedikit tidak masuk akal kamu mengusirku seperti itu? Nek sedikit kesal. Tadinya dia hendak pergi, tapi dia menolak diusir oleh Nova seperti ini. Kalau tidak, bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di depan umum di masa depan? Kamu, Nova tidak bisa berkata-kata. Memang salah baginya mengusir orang suci seperti ini. Namun, dia membuat kesalahan tingkat rendah karena Nek membuatnya sangat marah. Aku bisa segera pergi kalau kamu mau, tapi aku punya satu syarat, kata Nek lagi. Apalagi yang kamu mau? Nek, jangan keterlaluan, kata Nova dengan gigi terkatup. Dia pikir dia akan mengambil kesempatan untuk memerasnya lagi. Jangan khawatir, kali ini aku tidak menginginkan orang atau benda. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya ingin permintaan maaf. Permintaan maaf? Permintaan maaf apa? Tentu saja permintaan maaf dari Celeste. Dia membuatku kehilangan muka, jadi sebaiknya jangan dia melakukan sesuatu tentang hal itu. Selama dia meminta maaf padaku di depan umum, aku akan pergi segera, kata Nek, tentu saja. Saat ini, mereka semua mendengar suara. Nek Simmons, kamu pasti sedang bermimpi. Mengapa saya harus meminta maaf kepada Anda? Anda menyebabkan kejadian ini sejak awal. Itu adalah Celeste. Dia awalnya tidak ingin memberikan perhatian pada ini. Namun, dia punya untuk mengatakan sesuatu sekarang. Pihak lain telah menyeretnya ke dalam hal ini, dan dia sekarang bertanya padanya untuk meminta maaf. Dia menjadi pengganggu yang tidak bisa ditoleransi.
Bajingan ini tidak hanya merasa bersalah karena menanam benih pikiran dalam dirinya, tapi sebaliknya. Tapi dia juga menjadi lebih buruk dan memintanya untuk meminta maaf di depan umum. Celeste sama sekali tidak bisa menerima ini. Itu jelas-jelas kesalahan Nek, tapi pada akhirnya, dia menyalahkan Nek. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia adalah seorang suci? Sungguh lancang. Nek menggonggong. Dia melepaskan energi Sein Realemnya lagi. Namun, dia tidak melepaskannya ke semua orang di ruangan seperti tadi. Sebaliknya, itu hanya ditujukan pada Celeste. Tindakan Celeste setelah dia kembali membuat Nek ingin membuat masalah untuknya. Sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatannya. Merupakan sebuah penghinaan bagi dunia abadi jika memanggil seorang Sein dengan namanya. Karena Nova adalah kepala sekte warna-warni, saya masih bisa menutup mata terhadapnya. Tetapi Celeste hanyalah seorang penatua, jadi beraninya dia memanggil namaku. Dia benar-benar memiliki keinginan mati. Bahkan jika guru Celeste datang ke sini, Nek pasti benar. Nek dulunya sopan pada Celeste karena dia ingin Celeste menjadi istrinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1516. Sekarang dia tahu itu tidak mungkin, dia tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, Nek bisa merasakan kebencian di mata Celeste. Karena dia menangkap kesempatan ini, dia tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Energi besar yang dilepaskan oleh orang suci secara langsung membuat Celeste terbang di hadapannya. Punya waktu untuk bereaksi. Dalam prosesnya, David juga terpengaruh karena dia berdiri tepat di belakang Celeste. Dia dipukul oleh Celeste yang terlempar ke belakang dan keduanya terbang mundur bersama-sama sebelum membentur dinding ruangan. Gedebuk, gedebuk, puff. Setelah dua bunyi keras berturut-turut, terdengar suara keduanya muntah darah. Adegan ini mengejutkan semua orang di ruang VIP, termasuk Nova. Ia juga tidak menyangka Nek akan bertindak begitu tiba-tiba, apalagi yang setengah baya pelayan dan 7 peri. Mereka menatap pemandangan itu dengan tercengang. Pikiran mereka juga berhenti berfungsi sepenuhnya. Saat ini, suara Nek berkata lagi, "Celeste, kamu adalah yang abadi. Siapa memberimu keberanian untuk memanggilku dengan namaku? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menghina orang suci di Star Kingdom? Kali ini, demi gurumu, aku akan memberimu pelajaran kecil. Jika kamu berani memanggilku dengan namaku lagi, aku akan menghancurkan kamu secara langsung. Meskipun gurumu datang kepadaku, aku tetap berada di pihak yang benar." Saat ini Nek tak lagi sesantai saat menceramahi Nova. Dia akhirnya menunjukkan sikap yang pantas untuk seorang suci. Orang suci termasuk dalam kelompok kecil orang yang berdiri di puncak piramida di Star Kingdom, dan mereka dapat berpartisipasi dalam perumusan aturan di Kerajaan Bintang. Selalu ada pepatah di Star Kingdom, yaitu, seseorang tidak boleh menghina seorang Sein. Kalimat ini berarti bahwa orang-orang di bawah orang suci tidak boleh menghina mereka. Tidak masalah jika Anda adalah Sovereign Ranker Puncak atau Sein Parsial. Tidak peduli siapa Anda tidak boleh menghina orang suci. Hanya orang suci yang dapat menghina orang suci lainnya. Sebagai mendiang Sovereign Ranker, Celeste langsung memanggil Nek, seorang Sein, dengan namanya. Jadi dia menghinanya. Karena itu, Nek berani bertindak langsung. Bahkan jika guru Celeste, Eira, datang, dia tidak akan mengatakan apapun. Tentu saja Nek tahu kapan harus berhenti. Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Niatnya hanya untuk memberi pelajaran pada Celeste. Bagaimanapun juga, guru pihak lain adalah seorang Sein. Jika dia benar-benar membunuh Celeste, Nek juga akan menderita di masa depan. Guru Celeste bahkan mungkin akan menemukan alasan untuk membunuhnya. Untuk seseorang dengan latar belakang yang kuat, mereka hanya akan diajari pelajaran bahkan jika mereka menghina orang suci. Alternatifnya, pihak yang dihina akan langsung melapor ke sesepuh partai lain untuk meminta penjelasan. Di sisi lain, jika orang tanpa latar belakang berani menghina orang suci, maka mereka berakhir. David tidak menyangka Nek akan tiba-tiba menyerang juga. Jadi, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. David baru menyadari apa yang terjadi ketika Celeste menabraknya. Saat tubuh mereka hendak membentur tembok, diam-diam dia membungkus tubuh mereka dengan kekuatan pikiran, menghilangkan sebagian besar kerusakan. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang mengalami cedera pada tabrakan terakhir. Namun, mereka cukup terkejut. Adapun darahnya, mereka memaksakannya keluar dari diri mereka sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1517.
David dan Celeste hanya memikirkan satu hal di benak mereka. Sekarang Neck mengambil tindakan, dia pasti tidak akan berhenti jika tindakannya tidak mencapai efek yang diinginkan. David dan Celeste terpesona oleh ledakan Sein Realm yang tiba-tiba dari energi Neck. Mereka menabrak dinding ruangan dan kemudian jatuh ke tanah. Saat mereka menabrak dinding, seluruh ruang tamu bergetar hebat. Tampaknya tembok itu tidak dapat menahan kekuatan ini, jadi agak goyah. Kalau bukan karena ruangan itu menggunakan bahan dengan kualitas terbaik, dan ada beberapa formasi pertahanan yang terukir di dalamnya, mungkin sudah ada runtuh di bawah kekuatan yang kuat ini. Meskipun David menggunakan kekuatan pikirannya untuk melindungi keduanya pada saat terakhir. Saat ini, mereka tidak terluka, mereka memiliki pemahaman diam-diam untuk berpura-pura terluka parah untuk mencegah Neck terus mengganggu mereka. Mereka tidak hanya muntah darah, tetapi ketika dia bangun, Celeste menyeret tubuh yang terluka untuk mendukung David. Batuk, batuk, batuk. David terbatuk dengan keras. Darah terus mengucur dari mulutnya. Untuk membuatnya tampak seperti dia terluka parah dan sekarat, dia melakukan segalanya keluar. David tidak lebih dari seorang ruler ranker pemula. Tidak masuk akal baginya untuk menderita cedera yang sama seperti Celeste, ranker berdaulat. David, apakah kamu baik-baik saja? Celeste bertanya dengan gugup. Celeste, aku baik-baik saja. Saat David berbicara, darah masih mengucur dari mulutnya. Baru pada saat itulah orang lain di ruang tamu menyadari apa yang telah terjadi. Saat mereka melihat kedua orang yang terluka parah, mereka sangat terkejut. Seorang suci memang menakutkan. Bahkan Sovereign Ranker seperti Elder Red terluka parah oleh kata-kata Neck. Neck, kamu berada di sekte warna-warni, bukan di rumahmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda mendeklarasikan pertempuran dengan sekte warna-warni? Nova menatap Neck dan bertanya dengan keras. Mengapa kamu mengatakan itu, Lady Dream? Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak seharusnya menghina orang suci di Star Kingdom. Sebagai kepala sekte warna-warni, memang demikian mustahil bagimu untuk tidak mengetahui hal ini. Celeste berani memanggilku dengan namaku secara langsung dan bahkan meneriaki saya, jadi dia jelas-jelas menghina saya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memberinya pelajaran. Apakah ada masalah dengan itu? Bahkan jika dia guru datang, aku tetap di sebelah kanan, jawab Neck dengan nada menghina. Dia tidak menyesal telah menyerang tadi. Adapun secara tidak sengaja mempengaruhi pemuda David itu, Neck melakukannya dengan sengaja. Menurut pendapatnya, bocah itu tidak menunjukkan tanda-tanda rasa hormat saat melihatnya, dan karena dia begitu akrab dengan Celeste, bukankah itu berarti dia juga begitu menghina Neck? Celeste adalah wanita yang diincar Neck. Bahkan jika dia tidak bersih, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya meskipun dia tidak menginginkannya sekarang. Lagi pula, pria seperti David seperti semut di matanya. Neck kesal pada David tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dan itulah alasannya juga memberinya pelajaran. Kalau begitu, aku juga akan memanggilmu dengan namamu secara langsung. Apakah kamu akan mengajariku pelajarannya juga, Neck? Nova sangat marah saat itu. Mereka memang tidak bisa menghina seorang suci, tapi itu juga tergantung pada situasinya. Bisakah orang dengan dan tanpa latar belakang menerima perlakuan yang sama? Misalnya, prasein-sein seperti Neck pasti tidak akan berani menyerang ketika menghadapi keturunan langsung dari orang suci-suci meskipun dia dihina. Jika tidak, pihak lain hanya akan mencari alasan untuk membunuhnya. Sekte warna-warni mendukung Celeste dan dia memiliki 4 Sein Realm tetua yang memiliki reputasi baik sebagai pendukung. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1518. Oleh karena itu, terlalu berlebihan bagi Neck untuk langsung menyerang tanpa menunjukkan tanda apapun. Rasa hormat. Bagaimana hal-hal itu bisa sama? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Lady Dream? Anda adalah kepala sekte warna-warni, dan Anda berada di level yang sama dengan saya. Siapa Celeste? Dia hanya seorang penatua, jadi kualifikasi apa yang dia miliki panggil aku dengan namaku? Jawab Neck santai. Tahukah kamu bahwa Tuan Penatua Red adalah Eira, salah satu penatua yang memiliki reputasi baik? Aku tahu, itu sebabnya saya hanya memberinya sedikit pelajaran, dan saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Kalau tidak, menurutmu dia bisa berdiri sekarang? Celeste sudah berjalan mendekat sambil mendukung David. Wajah David pucat, seperti terluka parah. Neck, kamu bajingan, Anda menanam benih pikiran di tubuh saya untuk memantau saya tanpa persetujuanku.
Sekarang setelah saya menghapusnya, Anda berani menyakiti saya, Sekte Warna-Warni. Apakah menurut Anda orang suci dapat melakukan apapun yang mereka inginkan? Hari ini, saya akan panggil tuanku untuk melihat apakah dia mengizinkanmu bermain-main di Sekte Warna-Warni. Celeste mengertakkan gigi dan menatap Neck, kemarahan muncul di hatinya. Ini berani menyerang begitu tiba-tiba. Bukan hanya dia yang terluka, Neck juga melukai David. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, dia akan meminta gurunya Eira untuk datang maju. Celeste tidak percaya gurunya akan menutup mata setelah mereka hubungan guru siswa yang luas. David merasa sangat tidak berdaya saat ini. Oh, Celeste, saya akhirnya lolos dari malapetaka. Mengapa Anda mengatakan itu? Kamu bahkan langsung memarahinya. Apakah kamu tidak menimbulkan masalah dengan melakukan itu? Karena kita tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah kita bersikap low profile? Tidak bisakah kita kembali ketika kita cukup kuat dan melawan dengan 10 kali atau 100 kali lebih banyak kekuatan? Kenapa kamu harus memicunya? Jika orang ini mengerahkan lebih banyak kekuatan, tubuhku tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu, kekuatan pikiranku pasti akan diekspos untuk melindungiku. Di saat yang sama, David mendengar sesuatu dari kata-kata Celeste. Ternyata Neck meninggalkan benih pikiran di tubuh Celeste. Dia melirik Neck dari sudut matanya dan diam-diam mengingat ini pria di dalam hatinya. Neck sebaiknya jangan biarkan David mencari peluang. Kalau tidak, David pasti akan membalas dendam 100 kali lipat untuk apa terjadi hari ini, serta masalah mengenai benih pikiran. Pada saat ini, David menyadari hukum rimba di Star Kingdom, dan dia mendambakan kekuasaan. Oleh karena itu, setelah melewati musibah ini dengan selamat, dia harus mengeluarkan banyak uang sesegera mungkin untuk mendapatkan banyak poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya dan berusaha untuk menjadi orang suci sedini mungkin agar dia bisa membalas dendam pada Neck. Saat ini, David sudah siap dan menunggu Neck melakukan tembakan lagi. Menurutnya, Celeste telah memarahinya secara langsung, begitu pula dengan temperamennya, dia pasti tidak akan menanggung ini. Kali ini, pastinya akan lebih serius dari sebelumnya. Namun, yang tidak disangka David adalah tindakan Neck. Sebaliknya, Neck memandang Celeste dengan ekspresi tidak menyenangkan, dan bertanya dalam nada seram, Celeste, apakah kamu mencari kematian? Menghadapi ancaman Neck the Saint, Celeste tidak takut sama sekali. Dia secara langsung menjawab, ya, saya sedang mencari kematian. Neck, bunuh aku kalau kamu punya nyali. Jika kamu pengecut. David tidak bisa berkata-kata. Kenapa Celeste bertingkah seperti anak kecil? Apakah dia tidak mengerti bahwa dia yang melarikan diri hidup untuk bertarung di hari lain? Dia terus memprovokasi Neck meskipun dia tahu Neck tak terkalahkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1519. Hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti ini. David tidak menyangka kalau sebenarnya Celeste sudah menahan diri sejak lama. Dia telah menahan diri sejak dia mengetahui Neck menanam benih pikiran di dalam tubuhnya. Jika bukan karena takut akan kekuatan alam suci Neck, bersama temperamennya, dia akan langsung menghampirinya untuk menanyainya. Sekarang, Neck menuntut permintaan maaf darinya pada saat pertemuan yang tidak terduga ini. Celeste tidak tahan lagi. Selain itu, dia juga tahu kalau Neck tidak akan berani membunuhnya. Jadi dia biarkan saja semua rasa frustrasi dalam dirinya. Neck tertegun mendengar perkataan Celeste. Dia juga sedikit ragu sekarang. Dia pasti tidak akan berani membunuhnya. Dia sudah menyentuh inti dari Sekte Warna-Warni. Jika dia membunuh Celeste sekarang dan membuat khawatir 4 tetua Sekte Warna-Warni yang memiliki reputasi baik, Neck tidak akan tahu apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun, segalanya telah meningkat hingga saat ini dan Celeste telah menunjuk ke hidungnya untuk mengutuknya, jadi dia tidak bisa menutup mata. Ada begitu banyak orang yang hadir, di antara mereka ada 2 selir yang dipilihnya. Jika Neck tidak melakukan sesuatu dan tersiar kabar, dia akan benar-benar dipermalukan. Dia tidak bisa membunuh Celeste, tapi dia bisa membunuh bocah nakal di sebelahnya. Dia akan membunuh bocah nakal itu di depan Celeste agar dia tahu apa yang akan terjadi dia jika dia menyinggung perasaannya. Celeste, kamu yang meminta ini. Jangan salahkan aku karena tidak bersikap tanpa ampun. Setelah Neck menyelesaikan kalimat ini, energi di tubuhnya meledak, membuat orang-orang di ruangan itu merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es lagi. Di saat yang sama, Neck menghilang. Hati David menegang. Kekuatan pikirannya tanpa sadar ingin keluar dari tubuhnya. Oh tidak, aku targetnya.
Saat David hendak menggunakan segala cara untuk menghadapi Neck, Celeste menangkapnya dan melangkah maju, menghalangi David. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Celeste, menghalangi Neck. Itu adalah Nova, kepala sekte warna-warni. Keempatnya berdiri berjajar lurus dengan Nova dan Neck berdiri berhadap-hadapan. Di belakangnya ada Celeste, dan di belakang Celeste ada David. Neck, izinkan aku mengatakannya lagi. Ini adalah sekte warna-warni, bukan tempat yang bisa Anda kunjungi bertindak sembarangan, kata Nova sambil menatap Neck di depannya. Nova, kamu adalah kepala dari sekte warna-warni, jadi aku memperlakukanmu sebagai rekan, tapi kamu terus mengincarku. Apa menurutmu aku, Neck Simmons, tidak punya batas? Bola amarah berkobar di hati Neck, dan dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Nova berdiri di depannya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia mengeluarkan seluruh energinya, Neck bisa langsung membunuh semua orang di sini. Namun, dia tidak berani melakukannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1520. Ketika dia melihat Celeste begitu melindungi David, itu juga memperkuat tekad Neck untuk membunuh David. Karena kamu tahu bahwa akulah kepalanya, kamu harus tahu bahwa ini adalah sekte warna-warni, dan aku tidak akan membiarkanmu bertindak sembarangan di sini. Apakah kamu mendengar Celeste memarahiku? Tentu saja, aku mendengarnya. Dia hanyalah Sovereign Ranker, tapi dia berani menghina Sein seperti ini. Jika tersiar kabar, itu tidak hanya akan membuatku malu tetapi juga mempermalukan semua orang suci di kerajaan bintang. Dia telah mengabaikan fakta bahwa dia tidak bisa menghina Sein. Saya harus jaga martabatku sebagai orang suci, Nova, dan aku harap kamu tidak menghentikanku. Saya tidak harus membunuh Celeste hari ini, tapi karena dia sangat peduli pada bocah di belakang dia, aku harus membunuhnya hari ini dan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Neck memandang ke arah keduanya, dan matanya tertuju pada David, yang berada di sana kembali. Dia harus membunuh bocah nakal itu hari ini. Semakin Celeste peduli pada David, semakin besar keinginan Neck untuk membunuhnya. David tertegun mendengar perkataan Neck. Apa hubungannya ini denganku? Aku bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun sejauh ini, tapi entah kenapa aku terluka. Sekarang, aku juga akan dibunuh. Apakah ini kesedihan orang yang lemah? Ini benar-benar dunia di mana yang kuat menjadi makmur. Orang yang mempunyai kekuasaan adalah orang yang mengambil keputusan akhir. Jangan pernah memikirkannya, Neck. Kalau kamu ingin membunuh David, kamu harus melangkah mayatku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya, teriak Celeste. Celeste, kamu dilindungi oleh gurumu jadi aku tidak bisa membunuhmu. Tapi melihat kamu sangat mengkhawatirkan anak itu, aku merasa lega karena aku akan membunuhnya hari ini. Dan tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Dasar bajingan, Celeste panik. Dia tahu Neck tidak akan berani membunuhnya. Jadi itulah mengapa dia berani tegur dia dengan tidak bermoral dan melampiaskan amarahnya. Namun, sejak Neck mengalihkan perhatiannya pada David, dia tahu ini akan terjadi. Dia membawa David dari Bima Sakti, dan dia tidak memiliki latar belakang apapun di kerajaan bintang. Oleh karena itu, meskipun Neck membunuhnya, tidak akan ada dampaknya. Tidak peduli seberapa berbakat dan kuatnya David, dia masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Dia sama sekali bukan tandingan Neck si suci saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Celeste berpikir dengan gugup. Jika Neck serius, dengan kekuatan Saint Realm-nya, akan mudah baginya untuk membunuh David dari bawah perlindungannya dan Nova. Celeste, kamu sendiri yang memintanya. Itu akan berakhir jika kamu meminta maaf saya sebelumnya. Nah, itu saja, telah meningkat ke keadaan ini, kamu harus memikul tanggung jawab penuh atas anak nakal ini kematian, kata Neck sambil tersenyum sinis. Dia tahu Celeste sangat mengkhawatirkan David. Jika dia membunuh David, Celeste pasti akan terkena dampaknya. Inilah yang terjadi jika kamu menghina orang suci. Itulah yang diinginkan Neck. Celeste sedang bertarung sengit di dalam hatinya. Dia hanya punya satu pikiran sekarang. David tidak bisa mati. Apapun yang terjadi, David tidak bisa mati di tangan Neck. Dia sangat berbakat dan memiliki masa depan cerah. Celeste mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya yang dicat dengan cat kuku merah ditusuk ke telapak tangannya. Darah mengalir dari celah tinjunya tapi dia tidak memperhatikannya. Hanya dalam 2 atau 3 detik, Celeste menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan rendah hati, "Baiklah, Lord Simmons, saya, Celeste Red, secara resmi meminta maaf kepada Anda sekarang. Saya seharusnya tidak menghinamu. Ini semua salahku dan aku pantas mati.
Anda menanam benih pikiran dalam diriku adalah suatu berkah dan aku seharusnya tidak menyalahkanmu karenanya. Semoga kamu bisa menjadi orang yang lebih besar dan memaafkanku. Saya tidak akan pernah berani melakukan hal itu. Hal yang sama lagi di masa depan, tolong biarkan kami hidup. Berdiri di belakang Celeste, David kaget saat mendengar apa yang dikatakan Celeste. Celeste, wanita yang tegas dan jujur, justru meminta maaf kepada Nek bajingan agar David bisa hidup. Meskipun Celeste yang menyebabkan semua ini dan itu tidak ada hubungannya dengan dia, David merasa buruk pada saat ini. Saya sebenarnya membutuhkan seorang wanita untuk meminta maaf untuk menyelamatkan hidup saya. Nek, oh Nek, sebaiknya kau bunuh aku hari ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayarnya ribuan kali lipat dalam waktu dekat. David tidak pernah begitu ingin membunuh seseorang. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.